pertama kita akan memulai tentang konsepnya. Jadi garis terang gelap yang terbentuk jika dua celah ganti dengan sejumlah. Nah, dia mengatakan garis terang gelap itu akan makin sempit gitu jika diganti dengan isi yang mengandung celah. Jadi isinya diperbanyak gitu. Celahnya yang diperbanyak seperti garis gitu, seperti garis vertikal ya, iya vertikal. Kemudian ada celah di situ, banyak celah. Maka garis terang gelapnya akan makin. Kemudian makin banyak jumlah celah, ingat ya, makin banyak jumlah celah artinya banyak seperti yang garis-garis itu, maka makin sedikit garis gelap terang yang terbentuk. Masih itu sama gitu. Kemudian isi adalah goresan celah sempit. Nah, benar. Isi adalah goresan. Dia bisa dikatakan seperti kayak garis gitu deh teman-teman. Itu bahasa sederhananya. Ya kayak garis gitu. Goresan celah sempit sejajar, jumlahnya banyak. Nah, yang saya sudah katakan, dia memiliki celah sempit itu banyak gitu, lebih dari dua. Dengan menggunakan kisi, maka cahaya yang memiliki beda panjang gelombang sedikit saja dapat dipisahkan. Nah, banyaknya kisi atau dengan banyaknya goresan pada celah sempit, maka cahaya yang memiliki beda panjang gelombang itu sedikit, tidak banyak. Beda halnya dengan cuma satu celah, beda halnya dengan celah itu, jadi perbedaan panjang yang dapat dipisahkan. Sebabnya monochromator itu alat yang digunakan untuk warna dari cahaya putih. Nah, teman-teman pasti tahu alat saya lupa juga alatnya ya, dari cahaya putih. Kemudian cahaya putih dibagi jadi banyak warna, 7 warna kalau warna seperti pelangi seperti inilah maksudnya yang digunakan sebagai monochromator. Jadi itu juga digunakan sebagai monokromator, alat yang digunakan untuk memisahkan warna. Kemudian di samping garis-garis terang gelap yang intensitas garis terang yang dihasilkan kisi lebih tajam jika jumlah celah n, maka lebar garis terang memenuhi lebar alfa 1 per persamaan. Ada garis-garis gelap yang lain kota itu kapasitas lebih tajam gitu buat jumlah n, jumlah celah n itu maka lebar garis terang, sedangkan intensitasnya memenuhi intensitas alfa. Nah, di sini secara matematik pola intensitas yang digunakan akibat diasumsikan bahwa semua celah memiliki fasi yang sama. D, fasi ini maksudnya jarak. Jarak itu kan dilambangkan dengan D. Jadi maksudnya adalah jarak dari celah 1 ke celah 2, ke celah 3, ke celah 4 dan seterusnya. Kemudian lapangan di titik yang dihasilkan oleh masing-masing sumber. Nah, ini dapat ditulis. Ini juga ada rumusnya. Y2, Y3 dan Y. Nah, di pembelajaran diffraksi di situ sudah dijelaskan satu itu apanya, Y2 itu apa, Y3 itu apa, dan Y apa. Ya langsung. Satu A cos N buka kurung omega T dikurang KR1 apa? Oh. Dari mana dapat ini? Dari mana dapat rumus A cos ini? Nah, A cos ini nanti dicari itu dengan rumus dia pasti menggunakan diagram gitu. Mungkin menggunakan diagram fasor. Bukan hal ini. Kayaknya ada A cos. Nanti bakal diambil A cos itu. Ya nanti ada segitiga gitu yang di bawah yes 2 y 3 dan ada A delta R, di sini dari situ. Kemudian ada juga
di bawahnya simpangan total di titik pengamatan. Jadi simpangan total di titik pengamatan adalah Y sama dengan Y2 dan seterusnya. Jadi untuk mencari simpangan total di titik pengamatan itu kita cuma perlu menambahkan gitu kan dari Y1 simpangan Y1 dan Y itu adalah kemudian untuk menentukan hasil penjumlahan bahan N, buah gelombang di atas digunakan diagram fasor. Nah, pilih sumbu datar berkaitan dengan fase omega T dikurang KR1. Dengan pemilihan ini maka gelombang Y1 berarah vertikal. Gelombang 2 membentuk sudut K delta R dengan arah vertikal gelombang Y3 membentuk sudut K delta R. Nah, ini Y3 nya itu 2 K delta R terhadap arah vertikal ya, garis lurus ya, garis lurus sejajar dan seterusnya hingga gelombang ke D membentuk sudut N dikurang 1 kali K delta R terhadap arah vertikal. Panjang setiap segmen sama. Nah, jadi dia mengatakan di situ panjang setiap segmen sama yaitu A. Nah, gambar 9. Oke, gambar 9 adalah penempatan gelombang-gelombang tersebut dalam diagram fasor. Amplitudo total adalah AT. Nah, jadi amplitudo totalnya itu adalah AT, itu ada garis lurus yang warna merah. Kita perlu mencari amplitudo ini karena amplitudo total berbanding lurus dengan intensitas. Jadi diagram fasor ini dikatakan kita perlu mencari amplitudo totalnya karena amplitudo total itu berbanding lurus dengan intensitas interferensi. Nah, di sini teman-teman. Jadi untuk menentukan jumlahan kita hanya menggunakan ini. Y sama 2 ditambah 3 dan seterusnya. Jadi gelombangnya ditambah gelombangnya di 2 dan seterusnya. Kemudian pertama, hitung panjang komponen horizontal dan vertikal dari amplitudo totalnya. Sebagai ini sama dengan K delta R. Jelas dari gambar 9.5 panjang komponen horizontal adalah ATX dengan A dikali A ditambah A cos tambah gamma ditambah A cos 2 gamma ditambah cos 3 gamma ditambah A cos N dikurang 1 gamma ini sepertinya singkatan teman. Gamma ini adalah KR nya halnya dengan yang di bawah ATX sama dengan A kurung tambah cos gamma A delta R. Kayaknya kita sebut lebih enak delta R cos 2 gamma ditambah cos 3 gamma ditambah cos N dikurang kali. Nah, itu yang komponen horizontal dan vertikal. Nah, di sini vertikalnya itu ada Y sama dengan sin gamma apa 3 gamma ditambah tik N dikurang dapat dari ini itu dari mana? Itu dari diagram fasor ya teman-teman. Dari diagram fasor tadi di awal kan. Dan ada ATY tambah sama dengan A gamma ditambah titik-titik ditambah. Nah, di sini dikatakan yang dicari adalah AT pangkat 2 sama dengan AX 2 ditambah. Jadi yang karena besaran ini berbanding lurus untuk mencari penjumlah 9.8 dan 9.9 yaitu ini dimulai dengan mendefinisikan variabel bilangan kompleks. Nah, bahkan di sini bilangan kompleks juga beserta di sini bilangan kompleks Z sama dengan AX ditambah ATY. Nah, ini tuh sebenarnya bilangan kompleks. Nah, di sini diganti jadi AT. Ini apa? Dimana I adalah bilangan kompleks yang
sebenarnya I ini adalah imajiner gitu. Imajiner termasuk dengan kompleks atau I pangkat 2 min 1 dengan menggunakan persamaan 7.8 kan di atas tadi, maka kita dapat tuliskan Z sama dengan A buka kurung 1 ditambah cos. Nah ini udah dicampur teman-teman, ini udah dicampur dengan bilangan kompleksnya. Ditambah cos gamma ditambah I sin ditambah cos 2 gamma ditambah I sin 2 gamma ditambah cos 3 gamma ditambah cos n dikurang 1 gamma ditambah sin n. Gamma ini tadi sama dengan K delta R. Nah selanjutnya gunakan kesamaan bilangan kompleks. Nah kita gunakan kesamaan bilangan kompleks, yaitu cos theta ditambah I theta sama dengan E pangkat I theta. Dengan kesamaan ini maka kita dapat menulis Z sebagai berikut. Z sama dengan A buka kurung 1 ditambah pangkat I gamma ditambah pangkat I 2 gamma ditambah I 3 gamma ditambah titik ditambah I buka kurung N kurang 1 ini kali terusnya N dikurang. Dan bagian dalam kurung persamaan 9.12 merupakan deret geometri dengan suku awal 1. Nah jadi ini suku awal 1 nih. Faktor pangkali pangkat I gamma dan jumlah suku adalah N. Penjumlahan deret geometri adalah 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga X pangkat N dikurang 1. Kayak gitu. Ini penjumlahan deret geometri. Deret geometrinya kemudian sama dengan menjadi 1 dikurang X pangkat N yang dibagi ke kurung 1 dikurang. Yang demikian hasil penjumlahan transit yaitu hasil penjumlahan kompleks tadi. Jadi Z sama A itu dikurang E pangkat IN gamma per 1 kurang pangkat I gamma dan seterusnya. A ini penurunan pangkat IN gamma 2 pangkat IN gamma 2 pangkat min I N per 2. Dan di sini juga ada per pangkat gamma per 2 kemudian pangkat I kurangin min per 2 dan seterusnya. Nah jadi dari hasil sudah diturunkan tadi Z ini berpenyebab seperti ini. Kemudian di sini ada intensitas pola yang dihasilkan di layar. Nah ini intensitas pola yang dihasilkan di layar. Di sini. Di sini. Nah ini misalkan layarnya seperti ini. Dan saya akan nah di sini. Nah ini ibaratkan celahnya gitu. Nah celah ini banyak, terus atas banyak, kan nah, ibaratkan celah.
Nah ini layar, dan di sini misalnya, nah ini sumber cahaya, nah, sumber di sini seperti masing sumber cahaya itu uh, bisa saya I alpha, oh bentar, kemudian kurung awal ya, oke, 42 dan seterusnya di sini. Nanti dia dari mana kan sini, dia ada yang dibahas pemahaman terusnya layar gitu, di pola pola yang dihasilkan di layar itu, kemudian dengan uh, iya kan sih, dengan n gamma kita menggunakan gamma sama kan uh, sama ya tadi, gamma sama dengan delta. Bisa juga gamma itu sama dengan 2 pi sin theta per lambda. Kita akan cari juga ada intensitas minimum. Berikutnya ditentukan lokasi intensitas minimum tampak dari persamaan titik 4, bahwa intensitas jadi jika sin di per 2 sama dengan 0, namun harus mengucapkan itu sama dengan 0 karena pada nilai ini pola berbentuk layar intensitas selalu maksimum. Jadi nilai C yang menghasilkan intensitas minimum per 2 sama dengan, nah ini si per 2 nya itu uh, minimum apa syarat sih. Jadi si per 2 nya itu sama dengan V, 2V, 3V, 4V dan seterusnya. Dengan menggunakan definisi D dan menggunakan persamaan 19, maka diperoleh seperti N gamma per 2 itu sama dengan V, 2P, 3P, 4P dan seterusnya. Atau bisa juga dengan gamma sama dengan 2P per N, 4P per N dan seterusnya. Nanti N ini kan jumlah ya, jadi seperti, nah ini N bisa saja itu bisa saja, 2 bisa saja, bukan bisa saja sih, memang urutannya seperti ini, cuman intensitas maksimum. Nah sebaliknya, posisi maksimum dapat diperoleh dengan melakukan diferensi I per 2 per I, nah ini diferensi dan menyamakan sama dengan 0. Ya iya sama dengan 0, ini kan kalau dibagi juga hasilnya sama dengan 0. Namun dapat dilakukan juga analisis seperti ini. Ada gambar, nah ini ada nih, ada sudut, jadi sudut yang dijelaskan yang seperti saya bilang. Nah di sini juga ada gambar nih celah-celahnya nih, ada celah 1, celah 2. Nah ini ada yang dibilang spasi tadi, jarak celah. Di sini juga ada delta R nya, juga sudut-sudut yang di, nah jadi ini layarnya, ini titik, jadi ini adalah skema interferensi. Jarak antar celah adalah D, selisih dari dua celah berdekatan adalah delta R. Delta R itu adalah selisih panjang lintas. Sesuai dengan gambar 9.6, selisih panjang lintasan berkas dari dua celah berdekatan adalah delta R yang unik. Nah, jadi delta R itu interferensi konstruktif. Nah, termasuk interferensi konstruktif terjadi jika selisih lintasan tersebut merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Nah, jadi interferensi konstruktif terjadi jika selisih lintasan tersebut merupakan kelipatan. Nah, jadi kelipatannya harus delta R sama dengan 0 I 2P 3P MP, atau seperti ini, gamma sama dengan K delta R sama dengan 2P lambda X ya, gamma sama dengan, dan M adalah bilangan bulat. Jadi M di sini adalah bilangan.
Bergantungan intensitas terhadap sudut diberikan oleh persamaan. Dapat juga ditulis untuk si alfa sin kurung 2 kurung per sin kurung gamma 2. Dengan menggunakan syarat pada persamaan 9.17, maka baik penyebut yaitu gamma per 2 itu sama dengan sin mi dan pembintang n gamma per 2 sama dengan sin kurung nmv berharga 0. Jadi itu dia dengan berharga hasilnya 0. Bagian bilangan 0 dengan 0 menghasilkan seperti perhitungan unit terbatas. Untuk menentukan nilai pembagian tersebut pada saat gamma sama dengan 2mv, mari kita lihat lakukan perhitungan berikut ini. Kita menulis utang bersama sebagai berikut. Ada akar i alfa sin kurung n per kurung gamma per 2. Ini kan sebenarnya hasilnya 0 ya teman-teman, karena ketika gamma sama dengan 2mv input dan pembilang bernilai 0, maka kita menulis pembagian di atas dalam bentuk sebagai berikut. Sebagai berikut sama ya teman-teman. Ada di sini ada pertemuan yaitu limitnya tuh gamanya tuh sama dengan ini 2pi, bukan 2pi maksudnya sama dengan np. Mengingat limit pembilang dan penyebab sama limit diselesaikan dengan tali L'Hopital's tali L. Jadi katakan tadi bawahnya diferensial dari sin kurung n gamma per 2 setelah n per 2 cos n gamma per 2, dan diferensial dari sin per 2 adalah 1 per 2 cos gamma per 2. Dengan dari hasil yang dari sini dituliskan dapat ini sudah berubah ya gitu. Dan dapat melihat kemudian sehingga dapat intensitas maksimum di alfa n dari kemudian intensitas maksimum lebih lemah daripada intensitas sama yang berlokasi pada gamma sama dengan 2. Jadi ketika sin n gamma per 2, jadi jika dipandang gamma per 2 sama dengan buka kurung n ditambah 1 per 2 tutup kurung pi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, n itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Pada kondisi ini, maka intensitas maksimum sekunder terjadi pada gamma yang memenuhi. Gammanya itu sama dengan 2n tambah 1 per n. Ini ada ilustrasi sebagai contoh. Pola interferensi yang dilakukan oleh 4 celah seperti tampak pada gambar yang tadi yang di atas. Puncak utama terjadi pada gamma 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi. Lokasi minimum terjadi pada gamma sama dengan, nah ini lokasi minimum berbeda dengan puncak. Jadi lokasi minimum gamma sama dengan 2pi, 4, 12. Pada saat menentukan minimum, kita membuang gamma 8pi per 4. Nah jadi katanya pada lokasi ini buang ini dengan 2, karena lokasi tersebut kan lokasi maksimum. Jadi dia mengatakan bahwa 8pi per 4 ini merupakan lokasi maksimum, jadi kita membuang itu. Di sini bahwa jumlah minimum antara dua maksimum sama adalah 3 buah, karena antara dua minimum terdapat satu maksimum sekunder, maka terdapat dua maksimum sekunder antara dua minimum sama. Ini ada gambar sekunder sama itu ini, sekunder itu yang nilai ya n-nya sama dengan 10.
Jadi berbeda ya teman-teman, beda gambarnya berbeda. Nah, jadi gambar ini menunjukkan pola interferensi. Nah, jadi gambar 9.7b adalah intensitas interferensi yang memiliki telah fak bahwa intensitas agama. Nah, ini diulang-ulang lagi sih teman. 2pi, 4pi, 6pi. Lokasi minimum adalah, nah ini lokasi minimum 4, 4, 4, terusnya. Kita membuang kondisi 20pi per 4. Nah, apa dibuang? Karena dia merupakan lokasi ini bahwa jumlah minimum antar dua maksimum utama adalah 9. Karena antara dua minimum terdapat satu meter, maka terdapat 8 maksimum meter antar dua minimum utama. Jadi jelaslah bahwa untuk interferensi n adalah maka antara dua maksimum utama terdapat n dikurang 1. Jadi ya seperti yang dijelaskan di awal tadi sih. Tadi kan ada n sama dengan n dikurang 1. Jadi ini dikurang 1 buah minimum dan terdapat juga n dikurang 2 buah meter. Ada ya, tadi kita jelaskan. Jadi seperti itu penjelasan ya teman-teman. Itu kan kalian bisa, tidak jelas mungkin tanya saja apapun yang ditanyakan, kelompok kami akan berusaha untuk menjawab.